Salam sejahtera bagi kita semua. Besar harapan kita tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan kita tetap dilingkupi damai sejahtera dari Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Allah sebagai suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kita, dan kita akan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh kehendaki dalam hidup kami. Kami senantiasa dianugerahi oleh berkat, pertolongan, bahkan topangan dari Tuhan untuk menjalani segala aktivitas kami. Jika bukan Tuhan yang berkehendak atas hidup kami, apalah daya kami sebagai manusia. Tetapi atas cinta kasih dari Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami akan bersama-sama melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami akan dikuatkan melalui firman kebenaran-Mu yang sekiranya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk terus berkarya dan menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita Jumat 22 Januari 2021 melalui Yeremia 20 ayat 7-13. Demikianlah firman Allah. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia. Kita mau mengadukan Dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung, jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Tema kita, pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita pernah mendengar kalimat manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu hidup berinteraksi dengan orang lain, dan tentu butuh pertolongan orang lain.
terutama dalam menjalani masa-masa berat, masa-masa bergumul. Rupanya Nabi Yeremia sedang mengalami pergumulan. Bacaan kita menceritakan tentang keluh kesahnya bahwa di saat dia bersemangat melaksanakan tugas panggilannya, justru yang didapatkan adalah celah dan cemooh. Sebaliknya ia hendak berhenti dari tugas panggilannya, namun dalam hatinya ada api yang menyala-nyala, yang terkurung dalam tulang-tulangnya. Walaupun Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya, bukan berarti dia putus asa, tetapi sebaliknya ada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan akan menyertai sebagai pahlawan yang gagah. Yeremia begitu yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan dia akan tetap memuji Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yeremia ini, kita pun pada saat tertentu bisa saja mengalami suatu kondisi yang amat berat, sehingga bisa muncul tanya dalam hati tentang kuasa penyertaan Tuhan, mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam situasi sulit yang kita hadapi. Apakah Tuhan melihat, memperhatikan dan akan menolong kita pada situasi yang berat itu? Firman Tuhan ingin meneguhkan kita bahwa justru saat-saat seperti inilah kita berada pada suatu puncak tertinggi yang menjadi penentu kekokohan kita dalam menjalani hidup kita adalah Tuhan. Karena itu kita pun diajak merenung bahwa apakah kita ingin hidup bersama Tuhan selamanya? Atau apakah kita mau hidup berdasarkan kemauan daging kita? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat pertolongan-Mu, cinta kasih-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dalam langkah perjuangan kami Tuhan, kami senantiasa ditopang dan ditolong oleh-Mu Tuhan. Kami tak tahu apa yang akan kami lakukan jika bukan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan senantiasa kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Bukan berdasarkan keinginan daging kami, tetapi kami hidup dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, ajarkanlah kami untuk tetap setia mengandalkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami setiap hari dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi kami, memberikan kami kebijaksanaan untuk menata kehidupan kami dan pekerjaan kami. Berdoa juga bagi jemaat-Mu yang dalam masa studi, walaupun melalui virtual, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan semangat, kekuatan dalam menuntut ilmu, dan besar harapan cita-cita akan tercapai. Berdoa juga bagi orang tua saudara-saudara kami yang sementara mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka, menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Ya Allah Bapa kami, segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh jemaat-Mu, kiranya Engkau turut campur tangan bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tetap kuat kokoh dalam menjalani kehidupan mereka dalam setiap usaha yang sedang dikerjakan. Ya Allah Bapa kami senantiasa berdoa bagi-Mu untuk sukacita dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan,
baik melalui pertambahan usia dan berbagai hal yang boleh kami rasakan yang menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Kiranya kami terus diajarkan untuk tetap bersyukur dan senantiasa mempersembahkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Ya Allah Bapa kami, saat ini juga Tuhan kami senantiasa membawa doa-doa kami kepadamu bagi sanak saudara kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan menjamah mereka, memberikan mereka penghiburan sehingga sakit penyakit yang dialami boleh pulih dan sembuh. Berdoa bagi segenap keluarga dan para medis yang senantiasa mengupayakan kesembuhan bagi mereka. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, agar dapat mengusahakan semuanya untuk memperoleh kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan bekerja bersama-sama dengan mereka. Berdoa juga bagi saudara-saudari kami yang dalam masa karantina oleh karena terpapar virus corona. Kiranya Tuhan yang menghiburkan mereka, memulihkan mereka dalam keadaan yang sulit mereka hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi mereka, dan mereka akan senantiasa kuat dan teguh kokoh dalam pengharapan akan pemulihan. Ya Allah Bapa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Kami juga berdoa bagi segenap keluarga-Mu Tuhan, dalam hubungan, di dalam keluarga. Kiranya senantiasa Engkau berkati mereka dalam pergumulan harapan-harapan mereka. Tuhan, berjalanlah bersama mereka. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka. Dan apapun yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan yang akan menolong dalam setiap hal yang diusahakan. Ya Allah Bapa kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan pasti memulihkan kehidupan kami. Di setiap pergumulan kami, Tuhan menyediakan berkat-berkat yang indah untuk kami nikmati. Ya Allah Bapa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Kami berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa dan renungan kita saat ini. Kiranya kita senantiasa kuat dan berpikir optimis untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Amin.